malam minggu ini nginep bareng Juliet. Helena, kebayang nggak kalau kamu nemuin foto ini di galeri HP? Apaan tuh? Kok penampakan gitu? Bulan September tahun lalu di Westville, Ohio, ada seorang ibu yang bernama Candace O'Reilly. Kebetulan malam itu sang ibu ada acara, jadi dia nelpon jasa babysitter buat ngasuh anak laki-lakinya, Jacob. Hah? Di tengah acara, ibunya dapat chat dari Jacob yang ngadu kalau babysitternya bertingkah aneh. Aneh gimana? Dia benar-benar nempelin dan ngikutin semua gerak-gerik Jacob sambil bilang, udah waktunya, udah waktunya, udah waktunya, berulang-ulang terus-menerus tanpa henti. Ih, kok serem sih? Terus ibunya? Ibunya tahu si Jacob ini suka iseng, jadi ya nggak terlalu ditanggepin. Dia pikir, paling coba lagi prank doang. Tapi begitu ibunya pulang ke rumah, Kok feelingku nggak enak ya? pintu rumahnya terbuka lebar, seluruh isi rumah porak-poranda berantakan, kayak ada yang habis maling gitu. Jacobnya? Hilang. Waduh. Setelah polisi melakukan pencarian selama 2 minggu, akhirnya HP Jacob ditemukan di sela sofa. Lalu di dalamnya terdapat foto ini. Astaga. Dan yang paling mengerikan adalah Jacob masih tidak diketahui keberadaannya sampai sekarang. Duh, malam minggu malah hujan. Juliet, kita selfie yuk. Tifa, lo percaya nggak kalau ini adalah foto selfie yang paling mengerikan? Apaan tuh? Anak kecil lagi tidur kan? Be aja. Jadi, ada seorang ibu yang baru beli HP. Dia cuma tinggal berdua sama anak cowoknya di rumah. Malam harinya, si anaknya pinjam HP mamanya. Hah? Anaknya pegang HP itu sampai larut malam. Karena nggak kedengeran suaranya, sang ibu khawatir. Disamperinlah ke kamarnya. Pas dilihat, ternyata anaknya lagi tidur. Walah, kirain apa? Setelah itu, ibunya pelan-pelan ambil HP anaknya. Penasaran, ibunya ngecek nih, apa aja sih yang udah dimainin sama anaknya di HP baru itu. Ih, kepo deh mama. Dari layar, anaknya download beberapa game. Masuk ke dalam galeri, banyak banget foto selfie lucu. Si ibu iseng, di slide satu persatu fotonya. Tapi tiba-tiba, jarinya berhenti di satu foto. Foto apa? Foto anaknya yang sedang tidur. Hah? Bentar. Tadi kalau nggak salah di awal kan katanya cuma berdua. Terus kalau anaknya tidur, yang fotoin siapa? Pas di slide lagi, ternyata ada foto lain yang kelihatan lebih jelas. Di mana ada sosok perempuan yang rebahan di depan anak itu. Dan seorang sedang mengambil foto selfie bersama. Iya, apaan tuh, kok serem banget? Itu manusia kan? Ya, akhirnya malam minggu ini bisa sama pacar. Denger nggak? Apaan? Kayak suara anak ayam. Kalian tahu nggak? Mitosnya, itu adalah penanda adanya kehadiran makhluk halus di sekitar kita. Ih, Beb, takut. Tenang, Beb. Ada aku. Konon katanya, kalau suaranya kencang, artinya dia masih jauh. Tapi kalau suaranya pelan, dia lagi berada tepat di sebelah lo. Anjir, diem lah lu Snow. Nggak lucu tahu. Jadi merinding kan gua. Terus kalau tiba-tiba cium bau minyak wangi tanpa sumber yang jelas dan aromanya nggak wajar, Itu pertanda kedatangan pocong. Tapi gua juga pernah dengar kalau ada bau singkong bakar, tandanya ada genderuwo. Aku inget, nenek aku dulu cerita, kalau ada bunyi dentuman batu jatuh di atas atap, itu artinya ada yang ngirimi ilmu hitam, semacam santet gitu. Seru nih, apalagi? oh iya, suara orang nyapu malam-malam. Pokoknya, jangan pernah lo iseng buka pintu buat ngecek. Kenapa emangnya? Katanya, itu suara rambut panjang kuntilanak yang terseret di lantai. Ya nggak mungkin lah, kan? Hah, Jangan-jangan Juliet, malam minggu nih, kita jalan yuk. Kemana? Akhir bulan gini bokeh. Kita ke Ancol aja gimana? Yakin mau ke sana? Healing di jembatannya, kan gratis. Kamu tahu kisah si manis jembatan Ancol gak? Enggak. Pada tahun 1817, ada seorang gadis bernama Siti Ariyah yang merupakan anak Ma Emper, pembantu dari juragan kaya di kampung sawah Paseban. Pasti cantik ya? Iya, karena itulah ketika usianya genap 16 tahun, sang juragan ingin menjadikannya selir, tapi ia tidak mau, lalu melarikan diri. Iya, amit-amit siapa juga yang mau. Namun naas, di tengah perjalanan ia malah bertemu dengan Oe Tambahsia, lelaki hidung belang yang suka mengoleksi perempuan muda cantik. Terus? Oe memerintahkan 2 anak buahnya, yakni Piun dan Surya, untuk memburu Ariyah. Matong. Tapi walau bagaimanapun Ariyah menolak dan memberontak, ia tidak dapat melawan mereka. Akhirnya di bendungan Dempet dekat Danau Sunter, Ariyah pun kemudian lalu dibuang begitu saja, sekitar 400 meter dari jembatan Ancol. Astaga. Semenjak itulah, teror si manis dimulai.
Konon katanya, sosok gadis cantik akan muncul secara tiba-tiba, sampai mengakibatkan kecelakaan yang menelan banyak korban. Puncaknya pada tahun 1980-an, hampir tidak ada supir yang berani melewati wilayah itu. Kok serem sih? Mitosnya, pengemudi harus membunyikan klakson sebanyak 3 kali kalau ingin selamat melewati jembatan Ancol saat berkendara di malam hari. Jadi gimana? Masih mau ke sana? Malam minggu bukannya pacaran malah cowok kita pada latihan band. Bosan banget di Juliet. Lo tahu nggak cerita di balik foto ini? Apaan tuh? Kok serem? Jadi ada seorang ibu dan anak perempuannya yang pergi ke Target. Target itu kayak toko serba di dalam mall gitulah. Mereka ke sana karena anaknya perlu beli baju buat sekolah, sedangkan ibunya mau nyetok makanan buat sehari-hari. Hah? Nyampe di sana mereka misah. Anaknya ke bagian fashion karena mau pilih baju kan. Ibunya ke bagian makanan. Biar gercep ya? Udah dapat bajunya, si anak nyamperin mamanya, terus laporan. Mah, tadi ada tante aneh, deketin aku. Dia bilang dia pengen punya anak kayak aku. Mungkin anaknya gemoy kali. Kelar belanja, jalanlah mereka ke kasir. Tapi tiba-tiba si anak nunjuk. Mah, itu loh tante aneh yang aku ceritain tadi. Pas mamanya nengok, ternyata itu patung manekin doang. Jadi mamanya cuma ketawa sambil geleng-geleng. Lagian ada-ada aja. Giliran mau bayar, si anaknya bilang, Ma, aku kebelet pipis. Jadi mamanya suruh dia ke toilet sendirian. Terus? Gak lama setelah itu, anaknya ngechat. Dia bilang tante aneh tadi ada di toilet. Cuma mamanya kan lagi riweh. Mamanya mikir, ini anak bercanda mulu. Singkat cerita beres nih urusan mamanya. Akhirnya mamanya nungguin depan toilet. Cuma udah lewat dari 10 menit, kok gak keluar-keluar anaknya? Waduh. Karena khawatir, mamanya masuk ke dalam toilet. Dicekin satu-satu biliknya. Dikiranya anaknya masih main-main, ngumpet gitu. Tapi di satu bilik toilet, mamanya nemuin handphone anaknya jatuh di lantai. Pas diambil dan diperiksa, dia nemu foto ini. Ditangkap beberapa menit sebelum anaknya hilang tanpa kabar. Serius? Kasus ini bener-bener heboh sampai polisi ikut turun tangan, tapi hasilnya nol. Hah? Jadi anaknya belum ketemu sampai sekarang? Malam minggu gabut nih, main apa yuk? Lo tahu nggak, ada petak umpet yang bisa dimainin sendirian. Namanya Hitori Kakurenbo. Lah, yang satu ngumpet, yang cari siapa? Hantu. Ih, gimana caranya? Pastiin lo bener-bener sendirian, nggak ada siapapun di rumah, termasuk peliharaan. Iya. Jadi, kita harus punya boneka yang lengkap tangan kakinya, kayak punya lo tuh. Hah? Hah? Keluarin seluruh kapas dari badan boneka, terus isi pakai beras, kuku, dan darah dari pemain. Lalu jahit kembali menggunakan benang merah. Ribet ya. Kasih nama bonekanya, terus taruh dalam baskom yang berisi air di kamar mandi. Oke. Nyalain TV, cari saluran yang nggak ada sinyalnya. Siapin segelas air garam di tempat persembunyian, dan matikan semua lampu. Ingat, permainan ini hanya bisa dilakukan jam 3 pagi. Mulailah berhitung. Setelah selesai, pergi ke kamar mandi dan tusuk boneka tadi dengan pisau sambil bilang, kamu yang jaga, aku yang sembunyi, sebanyak 3 kali. Merinding ih. Segera lari dan sembunyi. Nanti, kalau ngerasain hal aneh kayak dengar suara langkah kaki, barang-barang berjatuhan, atau TV gonta-ganti sendiri, itu artinya dia sedang mencarimu. Mateng. Jika ingin berhenti bermain, carilah boneka itu. Semburkan air garam ke arahnya sambil bilang aku menang sebanyak 3 kali, dan permainan pun dianggap selesai. Serem banget. Gimana? Mau coba main?